Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat pena hari ini? Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik bagaimana menjaga mood dalam menulis. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya ya, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, perbaiki niat. Jika kamu sebagai penulis pemula dengan niat utama untuk menulis agar tenar dan bisa terkenal di mana-mana, bisa jadi itu akan meruntuhkan dengan cepat mood yang kamu punya. Berbeda dengan orang yang menulis dengan niat dan tujuan kebaikan. Mau terkenal atau tidak, yang penting tulisannya bisa dibaca orang dan mampu menjadi jembatan untuk berbuat kebaikan. Untuk itu, perbaiki lagi niatmu untuk menulis. Utamakan kualitas tulisan dan kemampuan menulismu daripada mengejar sesuatu yang belum pasti. Karena seorang penulis dapat dikenal melalui tulisannya yang baik, bukan penulisnya yang terkenal. Yang kedua, perkuat alasan kenapa harus menulis. Temukan kembali alasan kenapa kamu mau menjadi seorang penulis. Apakah hanya untuk coba-coba, mengisi waktu luang, ingin terkenal, atau ingin membuat tulisan yang berguna untuk banyak orang? Dengan alasan yang kuat dan niat yang baik, kamu akan bisa mempertahankan rasa kuat untuk bisa terus menulis dan mempertahankan rasa mood yang baik. Untuk itu, tanyakan kembali pada dirimu, untuk apa kamu menulis? Ketiga, hindari virus menilai karya sendiri. Ketika kamu sudah membuat sebuah tulisan, entah itu cerpen, novel, puisi, apapun itu, dan ketika kamu melihat kembali tulisan itu, mungkin akan ada rasa keraguan pada dirimu. Ada banyak hal yang akan terlintas di pikiran ketika melihat kembali naskah tulisan yang sudah ditulis, dan mungkin banyak ketakutan yang mulai muncul. Namun perlu diingat, tugas kita adalah seorang penulis, dan tugasnya hanya menulis, bukan menilai tulisan. Yang akan menilai tulisan kita adalah para pembaca kita. Namun, perlu diingat juga, setiap buku pasti ada jodoh pembacanya. Menulislah untuk meningkatkan rasamu, biarkan tulisan itu menjadi baik dengan sendirinya. Temukan jodoh tulisanmu, insya Allah mood itu akan terus meningkat. 4. Bukan saatnya menunda. Penundaan bisa menghilangkan rasa menulis yang baik. Ketika kita menunda satu waktu menulis, satu rasa menulis, perlahan juga akan menghilang. Ketika terlalu sering menunda menulis, maka momentum untuk merasakan nikmatnya menulis juga akan menilai. Paksakan diri untuk bisa terus menulis, dan nikmati prosesnya ya. Ketika terbesit untuk menundanya, saat itu pula lah waktu yang tepat untuk menulis. Dengan membunuh waktu menunda, saat itu juga kamu mulai menumbuhkan rasa untuk terus semangat menulis. Jangan tunda nanti atau besok ya. 5. Nikmati saat-saat menulis. Bayangkan ketika membuat novel, kamu hadir di setiap cerita yang berjalan. Nikmati suasana yang sedang kamu tulis, seakan-akan kamu sendiri yang sedang mengalaminya. Bayangkan tempat-tempat indah yang kamu tuliskan dalam setiap cerita menjadi tempat singgah saat kamu menulis. Buatlah dirimu benar-benar nyaman dan hadir di dalam setiap cerita tulisanmu. 6. Temukan waktu yang pas saat menulis. Dalam menulis, kita harus mencari waktu yang pas untuk menulis dengan efektif dan baik. Temukan waktu yang paling ideal bagimu untuk menulis. Cari kondisi yang terbaik untuk menulis dan menuangkan ide yang bersemayam di kepalamu. Kamu bisa menentukan waktumu sendiri. Bisa jadi pagi, siang, sore, atau malam hari. Waktu yang terbaik untuk kamu melakukannya. Karena setiap orang memiliki waktu yang pas untuk menulis berbeda-beda. 7. Cari suasana baru. Mungkin kondisi saat ini membosankan bagimu untuk menulis. Kamu bisa mencoba jalan-jalan ke pantai atau ke danau dan mencoba menulis di sana. Atau bisa juga keluar kota bila perlu. Yang terpenting merubah suasana agar tidak membosankan. Cobalah untuk mengeksplor diri lebih jauh, buka pikiran lagi untuk bisa melihat pandangan yang lebih luas. Terakhir, 8. Ingat target.
kamu harus punya target kapan tulisanmu akan diselesaikan. Dengan target itu akan membuatmu disiplin dan merasakan bahwa menjadi seorang penulis tidak cukup dilakukan sekejap mata. Ingat lagi tujuan dan target yang kamu buat di awal. Itu bisa membuat dirimu untuk terus semangat mempertahankan rasa menulis. Target akan meluruskan jalan yang ingin kamu capai. Bagaimanapun kondisinya, dengan target yang jelas, jalan yang kamu lakukan akan juga menjadi jelas. Nah, sahabat pena, itulah tadi beberapa tips dan trik menjaga agar mood dalam menulis tetap baik. Kamu bisa gunakan satu atau lebih dari ke-8 tips-tips tersebut. Dan sekarang, kamu sudah siap menulis. Baiklah, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya agar manfaatnya juga tersebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.